Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat-sahabat mahasiswa yang kami muliakan, marilah pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmatnya lah kita pada pagi hari ini bisa menghirup udara segar di sekitar kita. Barangkali di antara saudara kita banyak di antara mereka yang tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ada dari mereka yang barangkali saat ini berada di rumah sakit dalam keadaan menghirup oksigen, tabung oksigen. Ada di antara mereka barangkali juga terbaring dengan berbagai alat bantu kesehatan, dan ketika alat bantu kesehatan tersebut dilepas, maka kemungkinan besar hidup mereka akan berakhir. Maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri, di mana kita masih diberikan kesehatan, kita diberi kesempatan untuk masih tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ikhwan sekalian, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita terlalaikan dengan nikmat kesehatan yang diberikan pada kita, nikmat kelapangan. Justru kadang malah membuat kita merasa bebas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, bebas untuk tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, membuat pikiran kita liar kemana-mana, membuat pikiran kita bebas, seakan-akan tidak terikat kewajiban beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, kondisi saudara-saudara kita yang mungkin dalam musibah, mungkin sedang tinggal di rumah sakit, mereka justru hati mereka bisa fokus untuk pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita harus menunggu untuk kita mendapatkan musibah, ataukah kita menunggu untuk kita tinggal di rumah sakit supaya kita bisa fokus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan sekalian rahimani wa rahmatullah, sungguhnya momen Ramadan kemarin adalah momen yang Masya Allah luar biasa, di mana setiap dari kita memiliki motivasi yang kuat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat malam, untuk berpuasa, untuk beramal kebajikan yang lain. Dan setelah Ramadan selesai, apakah hal-hal yang baik yang kita lakukan selama Ramadan kemudian berhenti begitu saja? Para ulama mereka sampai membuat
suatu celaan bagi orang-orang yang hanya beribadah, yang semangat beribadah hanya pada saat Ramadan saja. Bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Buruk-buruk kaum, yaitu mereka yang mengenal Allah, yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada saat bulan Ramadan. Maka marilah kita menjaga amalan-amalan kita setelah bulan Ramadan. Amalan tadarus kita, amalan sholat malam kita, amalan kebajikan yang lain, sedekah dan lain-lain. Masyarul muslimin, sahabat mahasiswa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwasanya tanda diterimanya sebuah ketaatan, amalan ketaatan adalah ketika muncul pada dirinya amalan ketaatan yang lain. Maka setelah Ramadan ini, amalan setelah Ramadan ini menjadikan tolak ukur bagi kita. Apakah amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika setelah Ramadan ini ternyata amalan kita turun, maka dikhawatirkan, kita khawatir jangan-jangan amalan kita selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tetap menjaga amalan kita setelah bulan Ramadan ini, dengan tetap menjaga salat malam kita, tetap menjaga tadarus kita. Dan dalam bulan Syawal ini terdapat sebuah amalan, yaitu puasa sunnah 6 hari, yang dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti oleh puasa Syawal selama 6 hari setelahnya, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Dan Masya Allah muslimin, ketika kondisi seperti ini, kondisi pandemi corona, banyak saudara-saudara kita pula yang membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu, untuk bersedekah. Maka Masya Allah, alangkah banyaknya amalan yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini. Karena Rabbnya Ramadan juga Rabbnya Syawal, sehingga janganlah kita hanya bersemangat menyembah Allah ketika bulan Ramadan saja, sementara bulan Syawal kita meninggalkan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika bulan Ramadan. Maka demikian apa yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.